Bahkan kenapa Gus Yahya melakukan itu kan yang selalu beliau yang sampaikan, bahkan waktu tagline Muktamar NU waktu beliau nyalon menjadi ketua umum PBNU kan tagline-nya menghidupkan Gus Dur. Menurut saya sih memang kalau supaya nanti NU ke depannya itu selamat, ya menurut saya memang tidak ada jalur lain kecuali kalau mau muktamar persiapkan muktamar bersama-sama. Makanya tadi saya bilang situasi ini nggak ada yang diuntungkan. NU rugi, Islam rugi, Indonesia juga rugi. Sebenarnya butuh pendidikan. Nah itu yang saya mau nanya, kalau Gus Dur kan dulu juga udah akrab dengan hal-hal yang berbau Israel, Zionis gitu. Tapi kenapa case-nya berbeda ketika? Ya mungkin karena kekuatan Gus Dur dengan Gus Yahya beda. Ya. Oke. Ya, mungkin karena itu juga. Kekuatan apa tuh? Ya kekuatan jaringan, kekuatan lahir batinnya kan. Oke. Jadi beda. Ada faktor-faktor seperti itu dalam organisasi. Gitu. Bahkan kenapa Gus Yahya melakukan itu kan yang selalu beliau yang sampaikan, bahkan waktu tagline Muktamar NU waktu beliau nyalon menjadi ketua umum PBNU kan tagline-nya menghidupkan Gus Dur. Menghidupkan Gus Dur. Nah, salah satu cara menghidupkan itu mengikuti jejaknya ini, terinspirasi tapi ya. nggak kuat jalannya ditempuh oleh Gus Dur ternyata. Berarti kita harus kuat dulu nih ya kalau di NU ya, kalau nggak dimasukkan. Nah, itu yang kemudian digunakan. Jadi ini yang saya sebut sebenarnya ini sih cover aja sebenarnya. Cover. Ada karena lagi kalau mau sebenarnya mempersoalkan hubungan itu, Mbak, seharusnya Gus Yahya sudah nggak bisa menjadi ketua umum PBNU tahun 2021. Udah ada jejaknya gitu. Jadi ini disengaja jadi pemantik gitu kan. Pemantik ya. Kebetulan juga lagi rame soal ini kan. Gitu. Pemantik. Pas terus momennya. Jadi sebenarnya marahnya itu kenapa nih? Tadi kembali marahnya itu kenapa? satu. Kemudian yang kedua, yang soal audit itu. Yang dikasih buku dosa itu. Buku dosa. Tapi nggak boleh jawab gitu. Ada tata kelola keuangan yang Gus Yahya harus karena untuk melaksanakan agendanya itu dia harus kerjasama dengan satu jaringan di luar gitu. Kemudian ada teman yang bilang, loh biasanya kalau bule-bule datang ke Indonesia itu dia bawa duit. Kok ini PBNU dapat uang kok malah harus bayar ke dia gitu. Nah itu yang itu dipersoalkan. Ini ada. Tapi semuanya itu sebenarnya secara administratif nggak menyalahi karena semua yang dilakukan oleh Gus Yahya itu berdasarkan MOU kerjasama. Tapi ada beberapa poin yang sekiranya menurut Roy Isam di luar etika yang seharusnya gitu ya, seperti memanggil Peter itu dan membayar orang luar itu. Ya itu gitu ada yang tapi sebenarnya memanggil saya waktu itu sebelum ada itu kan dalam acara persiapan acara AKNNU ya, Akademi Kepemimpinan. Saya ikut acara itu, Mbak. Yang dibahas Bung Peter itu apa sebenarnya? Dia sama sekali nggak ngomong soal Zionisme, sama sekali nggak. Dia ngomong soal demokrasi. Termasuk waktu dia diundang di UI, itu ya dia ngomong soal memberikan semangat kepada mahasiswa supaya dia mengembangkan akademiknya. Sama sekali nggak ada. Tapi begitu kalau suruh orang sudah ngomong soal Israel ini kan sensitif sekali, apalagi pada masa-masa pada masa-masa itu. Israel melakukan bombardir kepada Gaza, jadi memang sensitif banget ya. Jadi sekali ada info soal ini langsung berkembangnya ke kemana-mana nih image-nya, padahal kan sebenarnya bukan masalah itu. Ini kan Gus Yahya keputusannya yang di RSMM dimakzulkan, sudah ada PJ yang mengganti sampai ke Muktamar 2026. Sudah boleh belum kita ngomongin Muktamar 2026? Ya boleh, nggak apa-apa. Sudah ada yang manuvernya naik-naik gitu atau gimana? Belum ada. Kalau calon-calon segala macam ya belum ada. Tapi menurut saya sih memang kalau supaya nanti NU ke depannya itu selamat, ya menurut saya memang tidak ada jalur lain kecuali kalau mau muktamar persiapkan muktamar bersama-sama. Bagaimanapun Gus Yahya sebagai mandataris ya juga punya legal standing. Karena dalam NU itu misalnya rapat pleno rapat pleno itu harus dilakukan bersama antara Roy Isam dengan ketua umum. Yang tanda tangan itu 4 orang tuh, 2 orang dari Tanfidiyah, 2 orang dari Surya. Itu sudah ada ketentuannya. Makanya kemarin Gus Yahya bilang, oh ini pleno di Sultan itu ya nggak sah. Saya sebagai Tanfidiyah nggak diajak. Gitu.
Kurang quorum juga katanya. Nggak quorum juga, yang datang seperempat. Ya sebenarnya kalau soal quorum memang yang datang sih sedikit, hanya sekitar 25%, tapi kan soal quorum kan ada mekanismenya, ya ditunda 30 menit, nanti dilanjutkan juga sudah quorum itu. Nah ini nanti pleno memang nggak membutuhkan quorum. Oh, nggak membutuhkan. Nah ini nanti kedepannya jalannya gimana nih? Gus Yahya tetap mengacu kepada aturan konstitusi ADRT dan tetap menjalankan fungsinya sebagai ketua umum. Nah sementara di Surya ini sudah ada juga PJ-nya. Iya. Nah, ini kan nanti bingung nggak nih warga yang bingung bawahannya nih, yang bingung kita harus ngikut ketua umum yang mana? Ya, memang akhirnya ya implikasinya yang dibawa terkena. Nanti PWPC dipanggil sama Puyang itu. Nanti yang ini panggil fungsionaris yang bingung ya. Tapi saya harus jalan yang mana? Makanya tadi saya bilang situasi ini nggak ada yang diuntungkan. NU rugi, Islam rugi, Indonesia juga rugi. Sebenarnya butuh kedewasaan aja sih ya. Ya sebenarnya sudah dewasa sih. Bukan butuh kedewasaan yang lagi dibutuhkan bukan kedewasaan tapi keheningan inilah. Tensinya slow down dulu. Ya, mudah-mudahan sih saya berhusnudzon ya. Karena di NU itu selalu ada keajaiban. Dan beberapa kali keajaiban itu di luar nulur. Ya, selalu ada, mudah-mudahan karena apalagi kiai seperti Kiai Mustafa Bisri itu udahlah, kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah di NU ya serahkan aja pada yang punya NU lah. Serahkan siapa yang punya NU siapa? Yang punya NU yang di atas gitu. Ya udah nanti yang di atas mengaturnya seperti apa. Dan selalu serahkan pada takdir ya. Nah, selalu biasanya ada jalan keluar. Makanya tadi malam itu Kiai Zulfa itu tiba-tiba ngomong, saya sih mendapatkan mandat menjadi PJ dari ownernya NU. Owner. Iya owner. Ownernya NU itu maksudnya itu Rais Am itu. Oh, itu owner. Ini nggak salah nih. Ownernya NU itu ya bukan Rais Am, paling enggak ya warga NU itu. Iya, demokrasi dong. Gitu, atau ya kalau mandatnya ya mandat dari PC, mandat dari PW. Bukan ownernya ini kayak perusahaan. Hati-hati komunikasinya itu. Ini reputasi lagi dipertanyakan. Tapi kalau pesan Gus ini untuk teman-teman fungsionaris nih yang bingung gitu kan, ada pesan nggak buat teman-teman fungsionaris yang bingung gitu kan? Iya, kayak gimana nih aturan. Minimal jangka pendek langkah pertamanya apa dulu? Kalau PWPC ya tetap aja bekerja seperti biasa, karena selama ini juga misalnya agenda kaderisasi misalnya itu tetap aja jalan, PMKNU tetap jalan, PDPKPNU tetap jalan untuk kaderisasi itu. Tapi yang memang untuk hal-hal yang bersifat teknikal, misalnya kayak SK, misalnya surat keputusan PW, PC, itu pasti nanti akan ribut di situ. Ribut di situ. Sekarang ini kan salah satu bottleneck-nya ya, bottleneck soal ini kan ada sekitar 80-an SK, PC dan PW yang sampai hari ini belum ditandatangani. Karena ada bottleneck di salah satu fungsionaris, tempatnya di Sekjen. Waktu itu ya Sekjen masih sekarang kan Gus Yahya sudah mengganti Sekjen yang lama, Gus Ipul ya. Itu benar ya? Itu Sekjen dulu, tapi Gus Yahya begitu dalam konflik ini kemudian Sekjennya diganti Lora atau Kiai Amin Said Husni. Gitu. Dan waktu Gus Ipul memegang Sekjen ini memang ada SK yang terhambat karena berbagai macam hal lah. Gus Ipul terlalu fokus ke pemerintah katanya gitu. Terlalu sibuk. Jadinya ditandatangani belum. Karena begini, di dalam SKNU itu kan sudah melalui sistem digital yang kita sebut dengan Digdaya itu. SK itu harus ditandatangani 4 orang. 4 orang itu pertama Sekjen. Baru Ketua Umum Gus Yahya, baru Katib Am, baru Rais Am. Jadi di Surya itu ada Rais Am, ada Katib Am. Ya, dan pintu pertamanya itu ya Sekjen. Kalau Sekjen belum klik tanda tangan, nggak bisa ke atas. Kayak cuti. Iya benar lagi. Kayak ada cuti ya. Kayak cuti kita. Selama ini itu berbulan-bulan itu terhambat di situ. Ada sekitar itu kira-kira jadi administrasi nggak jalan ya. Makanya menurut Gus Yahya waktu itu ya, kalau memang dalam tata kelola organisasi itu ada masalah, panggil kami, Gus Yahya, panggil Sekjen, panggil bendara umum.
Kita akan jelaskan semuanya di situ. Nah ini ruang ini loh yang nggak terjadi. Intinya Gus Yahya cuma butuh ruang untuk menjelaskan semuanya, gitu kan. Makanya Gus Yahya merasa ini saya ini difitnah, itu tidak diberi ruang klarifikasi. Iya, jatuhnya seperti difitnah karena memang cuma dikasih buku dosa tanpa dikasih kesempatan buat menjelaskan yang ada di buku dosa itu gitu. Seperti yang namanya fitnah itu kan nggak perlu ditanya pelakunya. Yang perlu ditanya itu korbannya. Korbannya betul.